Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan mulaikan ibadah kategorikal ministry. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setiamu dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan menaikkan ibadah kami. Kami mau menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan sebab kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Entahkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Bagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau
kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Ya, selamat malam, selamat bertemu kembali oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan Yesus. Di malam hari ini kita boleh bersyukur atas segala kebaikan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebelumnya kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Bila kasih setia Tuhan tetap menyertai dan memberkati kami semuanya. Hamba-Mu yang menyampaikan dan setiap jemaat yang mendengarkan, Tuhan memberkati, dan kami serahkan pemberitaan firman Tuhan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan. Di malam hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Dikatakan demikian, tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kerjalah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar, dan benar itu juga di muka Pontius Pilatus keseruan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan diri, yaitu saatnya akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya, yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginya hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Di malam hari ini kita boleh belajar satu kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam ayat yang ke-11. Dikatakan demikian, tetapi engkau, hai manusia Allah. Ketika kita melihat kata manusia Allah, itu akan menjadi pertanyaan, siapa yang diberi perintah manusia Allah itu? Nah, kalau kita membaca Alkitab kita pada malam hari ini, pembacaan kita adalah di dalam surat Timotius pasal 1. Tentunya yang ditujukan tetapi engkau, hai manusia Allah, adalah Timotius. Nah, kalau kita melihat surat 1 Timotius ini adalah di mana surat ini ditujukan secara khusus oleh Timotius, ditulis oleh Paulus, di mana ada satu petunjuk di bagaimana Timotius menjalankan tugas sebagai seorang penatua atau seorang gembala yang mengembalakan jemaatnya, di mana jemaatnya pada saat itu ada tantangan yang harus dihadapi. Karena Timotius sebagai seorang hamba Tuhan, seorang gembala yang masih muda, Rasul Paulus merasa bertanggung jawab. Karena itu dia menuliskan suratnya kepada Timotius untuk membantu Timotius di dalam mengembalakan jemaatnya. Di sini kita bisa melihat di saat Timotius mengembalakan, di situ kita bisa melihat bahwa apa yang menjadi pelayanan Timotius, adanya ajaran sesat, di mana Timotius menghadapi ajaran-ajaran sesat yang begitu banyak, yang terkadang mempengaruhi iman jemaat-jemaatnya. Lalu Paulus juga menyampaikan tugas supaya Timotius bisa mengambil tugasnya sebagai generasi penerus untuk mengembalakan apa yang Tuhan berikan, yaitu mengembalakan gereja yang dipercayakan dan menjaga pelayanan itu dengan semaksimal mungkin. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus menginginkan kepimpinan itu bergeser kepada Timotius sebagai generasi muridnya atau generasi anaknya untuk memimpin jemaat yang ada pada waktu itu. Lalu kalau kita perhatikan lagi bahwa surat Paulus kepada Timotius ini memberikan gambaran bahwa mengenai
tentang jemaat yang berkembang pada waktu itu, di mana jemaat mengalami kemajuan di dalam sebuah pelayanan di gereja, di mana perkembangan organisasi gerejawi yang berjalan baik. Kenapa? Di sana sudah ada penatua, sudah ada penilik jiwa, ada diaken, yang jelas bahwa gereja ini yang sudah dibangun adalah gereja yang tahu fungsi dan tanggung jawabnya. Ada bagian-bagian yang dikerjakan oleh gereja sehingga gereja menjadi gereja yang maksimal. Kalau kita melihat di dalam kepelayanan Timotius di sini, kita bisa melihat adanya tugas seorang penatua, adanya tugas seorang penilik jemaat. Dan kalau kita lihat bahwa itulah satu tugas yang perlu kita perhatikan, bahwa tidak semuanya harus diberikan kepada seorang gembala. Adanya tugas-tugas demikian berarti adanya pelayanan yang lebih luas lagi, apa yang dijangkau, apa yang dikerjakan, dan menjadikan pelayanan sebagai pelayanan yang maksimal sesuai dengan bidangnya masing-masing. Lalu kalau kita juga melihat bahwa pelayanan yang yang digembalakan oleh Timotius adalah pelayanan di jemaat Efesus. Kalau kita lihat bahwa ketika dia melayani jemaat yang ada di Efesus, Timotius melayani dengan tidak mudah. Karena kita tahu kota Efesus adalah kota yang begitu banyak orang-orang yang belum mengenal Kristus. Begitu banyak orang-orang yang masih melakukan penyembahan berhala, khususnya Dewi Artemis, yaitu dewi kesuburan yang dimiliki atau yang diyakini oleh penduduk jemaat penduduk yang ada di Efesus, kota Efesus. Nah, kalau kita lihat di sini sungguh sangat luar biasa tantangan yang dihadapi oleh Timotius. Dia harus melayani dengan semaksimal mungkin, di mana mengembalakan jemaat Tuhan yang harus berhadapan dengan agama-agama suku pada waktu itu. Lalu pelayanan Timotius harus diperhadapkan dengan apa lagi? Para penguasa. Para penguasa pada waktu itu jelas adalah kekaisaran Romawi, pengaruh bangsa Romawi yang begitu kuat, yang juga memiliki konsep ketuhanan yang begitu banyak dewa. Berarti kalau kita lihat sungguh sangat luar biasa. Dan selain banyak tekanan dari para penguasa, tentunya ada penganiayaan yang harus dialami oleh jemaat yang ada di Efesus. Jadi kalau kita lihat bahwa begitu banyak masalah-masalah yang dihadapi oleh Timotius di dalam dia melayani Tuhan, lalu ada juga jemaat-jemaat sendiri di dalam kehidupan berjemaat. Banyak orang-orang yang ingin menjadi yang lebih kaya. Lalu ada juga orang yang mempunyai mempunyai pandangan atau memiliki sikap yang tidak baik, yaitu adanya iri hati, adanya orang-orang yang saling tidak mendukung, adanya saling bertengkaran, dan itulah yang terjadi. Dan itu semuanya ada di dalam ayat sebelumnya. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 merupakan satu kenyataan yang dialami oleh jemaat Tuhan sendiri yang ada di dalamnya. Ada percecokan, ada dengki, ada pencederaan, ada fitnah. Lalu itu yang terjadi. Lalu ada orang yang ingin menjadi kaya. Lalu disinilah kita bisa melihat bahwa Timotius mengingatkan untuk menjadi orang yang tetap mau beribadah, tetap setia kepada Tuhan, asal ada makanan dan cukup, asal ada makanan dan minum dan pakaian itu cukup, adalah standar kehidupan orang pada waktu itu. Pada zaman itu, orang yang dikatakan cukup kalau dia sudah punya makanan, punya pakaian, dan itulah yang menjadi gambaran bahwa menjadi standar dalam kehidupan mereka. Dan itulah yang menjadi ukuran bahwa ketika dia memiliki makan dan minum dan pakaian itu sudah cukup, nggak lebih. Dan itu sudah menjadi satu kehidupan yang harus dialami. Karena banyak orang yang belum tentu bisa makan. Banyak orang yang tidak punya pakaian, itu yang terjadi. Lalu diajar mereka untuk beribadah, dan dengan beribadah itulah mereka bisa memperoleh keuntungan. Nah, dari di sini kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius, sehingga kita bisa merenungkan pertanyaan, siapa yang diberikan perintah manusia Allah itu? Tentu saja
perintah yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Maka tidak diragukan bahwa manusia Allah di dalam 1 Timotius adalah Timotius. Nah, kalau kita berbicara tentang manusia Allah adalah merupakan gelar yang terhormat. Ketika kita melihat di dalam Perjanjian Lama, adanya gelar manusia Allah ini diberikan kepada orang-orang di dalam Perjanjian Lama, seperti Abraham, Musa adalah orang-orang yang begitu luar biasa, yang dimana mereka adalah orang-orang yang top yang dipakai oleh Tuhan pada zamannya. Nah, di dalam Perjanjian Baru, khususnya di dalam 1 Timotius ini adalah Timotius ditunjuk sebagai manusia Allah, diberi gelar sebagai manusia Allah karena Timotius bisa menjalankan tugas yang diberikan oleh Paulus. Dia bisa membedakan dirinya dengan pengajar-pengajar palsu, di mana manusia duniawi jelas kelihatan, sedangkan dengan manusia Allah adalah tidak mencari keuntungan di dalam kehidupannya. Kehormatan gelar manusia Allah ini terletak pada kepemilikan. Jadi orang yang memiliki gelar manusia Allah adalah kepemilikannya kepada Allah. Allah sendiri yang mempunyai, sehingga dikatakan hidup Timotius sekaligus mengingatkan bahwa Timotius adalah seorang pelayan Allah. Di sini kita bisa melihat bahwa Timotius adalah seorang yang sungguh-sungguh untuk hidupnya untuk melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Sehingga kita bisa melihat bahwa Timotius sangat bertanggung jawab di dalam pelayanannya. Dia dipanggil oleh Allah dan bukan dipanggil oleh manusia. Buktinya di dalam pelayanannya yang kurang lebih 40 tahun. Satu masa yang cukup panjang yang dilakukan oleh Timotius di dalam mengembalakan jemaat pada waktu itu, di mana jemaat Efesus sudah mengalami kemajuan teknologi, kemajuan manusianya, SDM-nya itu sangat luar biasa terjadi. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Timotius tetap melakukan tugasnya. Dia tidak menjadi sombong, dia tidak berubah, tetapi dia tetap mengaku dirinya sebagai pelayan Allah. Dia melayani bukan karena manusia, tetapi dia dipanggil oleh Tuhan. Karena panggilan Tuhan inilah yang membuat Timotius yang masih muda mampu melayani jemaat yang ada di Efesus. Bukan karena kehebatan Timotius, tetapi karena panggilan Allah di dalam hidup Timotius sehingga dia bisa melayani Tuhan. Karena itu Rasul Paulus tidak pernah ragu, bahkan Rasul Paulus memberikan gelar yang terhormat untuk menyatakan kepemilikan di dalam hidup Timotius, bahwa Timotius adalah seorang yang melayani Tuhan, berarti dia adalah manusia Allah. Dan inilah yang menjadi satu kebanggaan Paulus di dalam dia melayani Tuhan. Nah, di sini kita bisa melihat gelar yang diberikan Paulus untuk membedakan Paulus dari pengajar-pengajar palsu adalah sebagai pribadi yang dimiliki oleh Allah. Karena Rasul Paulus melihat bahwa pertobatan Timotius adalah pertobatan yang sungguh-sungguh. Kenapa Paulus mengatakan pertobatan yang sungguh-sungguh? Karena Timotius adalah hasil di dalam pelayanan Paulus. Paulus memberitakan Injil, mendidik dan menghasilkan bukti atau buah yang nyata, yaitu Timotius, di mana Timotius bisa melayani yang Paulus berikan di dalam kehidupannya. Dan Rasul Paulus berani mengatakan bahwa Timotius adalah milik Allah. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa gelar yang diberikan oleh Paulus kepada Timotius, Paulus memiliki dasar, yaitu bahwa Timotius bisa dibedakan dengan pengajaran palsu karena pribadi Timotius adalah milik Allah. Lalu kita bisa melihat bahwa di dalam surat yang Tuhan berikan melalui Paulus kepada Timotius ini, di mana Rasul Paulus memberikan peringatan. Nah, peringatan adalah sesuatu yang sangat wajar untuk kita yang masih muda memperoleh peringatan dari orang yang lebih senior, itu sangat bermanfaat. Namun banyak anak-anak muda yang kadang-kadang mengabaikan nasihat, peringatan dari orang tua. Tetapi di sini Timotius justru memperhatikan apa yang menjadi rambu-rambu yang diberikan oleh Timotius, yang diberikan Paulus kepada Timotius adalah tidak perlu, di mana dia tidak perlu mengikuti kebiasaan orang-orang ketika dia diperlakukan dengan tidak adil. Yaitu tidak perlu orang itu menjadi orang yang sok tahu.
Nah, orang yang sok tahu atau berlagak tahu adalah orang-orang yang hidup pada zaman sekarang. Di sini kalau kita lihat bahwa orang ingin tahu informasi yang nomor satu, ingin memberitakan berita itu yang nomor satu, itu adalah orang yang sok tahu, berlagak tahu. Lalu ada juga orang-orang yang suka mencari masalah. Nah, kalau kita lihat orang mencari masalah, kita bisa melihat berapa banyak orang itu mencari masalah itu. Cari masalah itu mudah sekali, tapi mencari teman itu sangat susah. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Timotius menerima nasihat dari Rasul Paulus untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, yaitu mempunyai kata-kata yang bersilat lidah, misalnya dia curiga, adanya percecokan. Di situ diingatkan oleh Rasul Paulus supaya Timotius tidak perlu mengikuti hal demikian sebagai seorang hamba Tuhan. Karena itu juga menjadi satu peringatan buat kita sebagai anak-anak Tuhan untuk juga diingatkan rambu-rambu supaya kita tidak mudah sekali bersilat lidah, tidak mudah sekali dengki, iri hati, curiga, percecokan, dan cinta akan uang. Kita membutuhkan uang, bukan berarti kita cinta akan uang. Karena cinta akan uang itu bisa menghancurkan, menjadikan kehancuran secara nyata di dalam kehidupan kita. Banyak orang yang jatuh karena uang. Karena itu kita diingatkan untuk tidak mengejar, mencintai uang itu tidak semestinya. Jadi kalau kita butuh uang, ya butuh yang wajar. Jangan melebihi seperti itu. Karena seseorang yang cinta akan uang, dia tidak akan hidup tanpa uang. Akhirnya dia melakukan segala sesuatu untuk mencapai apa yang menjadi tujuannya, untuk dia cari supaya dia berhasil dan dia akan puas. Tetapi ketika uangnya habis, dia punya masalah. Dulu saya diperlihatkan dengan orang yang memiliki uang yang begitu banyak. Segala sesuatu dia miliki dengan mudah. Dia tinggal minta, diberi. Namun seiring dengan waktu, ketika dia waktu itu masih muda banget ya, masih usia 17 tahun, dia minta segala sesuatu diberikan oleh orang tuanya. Tetapi kenyataannya di usia 25 tahun atau 27 tahun, apa yang menjadi kebanggaannya habis bersih, tidak memiliki apa-apa. Satu kenyataan bahwa orang cinta akan uang tidak akan puas, dan itu bisa menghancurkan reputasi setiap orang. Karena itu janganlah kita mencintai uang. Sebaiknya yang harus kita lakukan dengan sekuat tenaga adalah kita mau menjadi anak Tuhan di dalam hidup beribadah, hidup dalam keadilan, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Inilah yang Tuhan berikan, nasihat rambu-rambu yang diberikan oleh Tuhan kepada Paulus untuk disampaikan kepada Timotius, bahwa dia sebagai manusia Allah, dia harus justru kejarlah keadilan. Berarti ada satu usaha yang harus dilakukan sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang manusia Allah, untuk mengejar keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Ini adalah satu rambu-rambu yang harus dikerjakan sebagai seorang hamba Tuhan di dalam melayani jemaat, di mana jemaat itu beraneka ragam karakter dan sifat, dan inilah yang menjadi rambu-rambu sebagai seorang pemimpin. Adanya kelemah lembutan, kesabaran, kasih, kesetiaan, ibadah, dan keadilan. Dan itu harus dimiliki oleh seorang hamba Tuhan sebagai manusia Allah. Nah, di sini kita bisa melihat apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus itu juga merupakan kehendak Allah. Nah, satu nasihat yang sama, kerinduan Paulus dan kerinduan Allah adalah sama, di mana Paulus mempunyai tugas yang mendidik Timotius untuk melakukan hal yang sama dengan kehendak Allah. Lalu kalau kita lihat, Rasul Paulus juga mengingatkan kembali, sebagai manusia Allah haruslah siap, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Ini adalah satu panggilan yang nyata yang dari Tuhan diberikan kepada Paulus, dan Paulus meneruskan kepada Timotius, yaitu menjadi anak Tuhan yang mau hidup menghadapi pertandingan yang benar. Seorang yang melakukan pertandingan berarti dia harus mempersiapkan dirinya dengan baik supaya dia mampu bertahan, memiliki pertahanan. Nah, seorang olahragawan
Dia harus melatih fisiknya sehingga fisiknya menjadi kuat. Mentalnya, jiwanya juga dilatih sedemikian rupa. Demikian juga kita sebagai seorang hamba Tuhan, bukan hanya tubuh jasmani kita, jiwa kita, tapi roh kita juga harus dipersiapkan dengan baik. Pertandingan iman adalah disiapkan untuk kita untuk menghadapi tantangan di dalam kita melayani Tuhan. Ada tantangan-tantangan yang harus kita hadapi, karena itu kita harus memiliki iman di dalam kita menghadapi adanya kekuatan fisik, kekuasaan roh dan jiwa itu ada dalam diri kita. Paulus berkata bahwa Timotius tidak berjuang sendiri. Ketika dia harus menghadapi tantangan, Rasul Paulus mengingatkan bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber kehidupan dan penopang. Inilah yang diingatkan kepada Timotius supaya Timotius bisa memenangkan pertandingan. Demikian juga ini berlaku di dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi pertandingan iman yang benar, kita selalu ingat bahwa Tuhan yang menjadikan sumber kehidupan kita. Tuhanlah yang menjadi sumber penolong di dalam hidup kita. Sehingga kita yang saat ini menghadapi pertandingan iman, apapun yang kita hadapi saat ini, itu sungguh sangat nyata. Pertandingan iman yang harus kita selesaikan dengan pertolongan dan kasih setia Tuhan. Di sini kita bisa melihat bahwa di dalam pertandingan iman berarti adanya kesulitan-kesulitan di depan kita. Baik kita sebagai seorang hamba Tuhan, juga ada kesulitan-kesulitan di dalam pelayanan Tuhan. Karena itu kita mau tetap melayani Tuhan, melaksanakan tugas panggilan kita dengan menggunakan setiap kesempatan yang ada, yang Tuhan berikan untuk kita lakukan secara maksimal. Ketika kita merenungkan sejenak bahwa kita adalah manusia Allah, maka kita bisa melihat bahwa di dalam hidup kita harus memiliki hubungan yang baik di dalam kita melayani Tuhan. Baik kita melayani kepada jemaat kita, antara diri kita sebagai hamba Tuhan dengan jemaat, maupun jemaat dengan jemaat, jemaat dengan Tuhan adalah satu relasi yang harus dibangun sebagai anak-anak Tuhan untuk menjadikan hidup kita untuk bisa mengembalakan dengan baik. Kalau kita lihat di sini, apa yang dikejar oleh orang-orang kaya pada waktu itu menyebabkan hubungannya dengan sesama jemaat ada jarak, sehingga mereka tidak memiliki hubungan yang harmonis. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan untuk selalu menjadi orang yang membangun relasi antara si kaya dengan si miskin, tetapi semuanya boleh bersatu di dalam satu kesatuan jemaat. Ketika orang itu hanya menonjolkan kekayaannya sendiri, akibatnya dia akan menjadi sombong. Akhirnya tidak mau menerima jemaat-jemaat yang berbeda kelas. Akhirnya ada permusuhan di dalam satu komunitas kita. Karena itu kita harus diingatkan kembali bagi kita yang memiliki sikap yang seperti ini, sikap yang sombong karena kita memiliki sesuatu yang lebih. Kita harus ingat bahwa kekayaan yang kita miliki adalah kekayaan yang bersifat fana, di mana karat, ngengat itu yang akan merusaknya. Karena itu kita sebagai anak Tuhan harus memiliki hidup yang bijaksana. Di dalam hidup kita harus memiliki kemurahan hati, sehingga di saat itulah kita bisa melihat antara orang kaya dan miskin bisa saling bekerja sama. Janganlah orang kaya menimbun kekayaannya, orang miskin dibiarkan tetap miskin. Tetapi di sini kita boleh belajar dari nasihat Rasul Paulus bahwa orang kaya haruslah menyenangkan hati Tuhan. Orang yang tidak mampu juga harus menyenangkan hati Tuhan. Sehingga pesan dari Rasul Paulus kepada Timotius adalah Timotius dituntut untuk memelihara apa yang telah diterima oleh Paulus. Sehingga Timotius harus melayani dengan sungguh-sungguh meskipun banyak perdebatan yang sia-sia, namun Rasul Paulus mengajarkan janganlah terpengaruh, namun harus tetap kuat di dalam melayani Tuhan. Apa yang kita baca di sini biarlah kita diingatkan bahwa satu hal yang sangat luar biasa. Apa yang Tuhan inginkan, di mana Rasul Paulus mengajarkan kepada kita supaya Timotius untuk selalu melayani Tuhan dengan secara baik. Di dalam ayat yang ke-20 dikatakan, "Hai Timotius,
peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan tidak suci dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari yang disebut pengetahuan. Jadi di sini kita bisa melihat yang menjadi dasar Timotius dikatakan peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Sebagai seorang hamba Tuhan, tentunya Tuhan yang menjadi penyertaan kita. Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kita, sumber pengharapan kita, sehingga ketika kita melayani, percayalah Tuhan akan menyertai dan memberkati kita. Meskipun ada tantangan-tantangan yang seringkali mengatasnamakan pengetahuan, kadang-kadang juga bisa menjebak kita. Tetapi kita sebagai seorang hamba Tuhan di malam hari ini diingatkan kembali untuk kita tetap menjadi manusia Allah yang melibatkan Allah di dalam hidup kita, yang mempercayakan hidup kita kepada Allah, sehingga kita boleh tetap mempermuliakan Tuhan dengan kesempatan-kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini boleh menjadikan kita yang saat ini ragu akan status kita. Kita mau diingatkan bahwa kita adalah manusia Allah, hamba Allah yang melayani Tuhan. Tuhan segala Tuhan, Raja di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Itulah yang harus kita lihat bahwa hanya Tuhanlah yang memiliki segala sesuatu yang ada di bumi dan di surga. Karena itu kita hanya bisa memberikan hormat dan kesungguh-sungguhan di dalam melayani, sehingga kita bisa melihat bahwa apa yang kita lihat bahwa Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang berkuasa mengatasi maut. Biarlah firman Tuhan di malam hari ini menjadikan kita boleh tetap percaya bahwa kita adalah manusia Allah yang dipercaya oleh Tuhan. Karena itu kita mau mempergunakan secara maksimal pelayanan-pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita boleh tetap melayani Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Bahwa Tuhan menjadikan kami menjadi manusia Allah adalah satu gelar kehormatan yang luar biasa, di mana kami bisa melayani Tuhan atas segala Tuhan, Raja di atas segala Tuhan. Karena itu kami boleh terus menggunakan kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati di dalam setiap kehidupannya, apapun yang dialami, apapun yang menjadi pergumulan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kemenangan, Tuhan memberikan jawaban, dan Tuhan memberikan kemenangan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.